Sebentar masih ada sebentar ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kami mohon untuk Bapak Ibu untuk open cam ya. Karena ini ada direkam untuk didokumentasikan. Nah, kemudian pada saat nanti sesi presentasi, mohon untuk di mute ya, mic-nya. Nanti pada saat setelah presentasi itu ada refleksi dan sharing gitu ya, kita tanya jawab seperti itu. Ini nanti pada saat misalkan atau merefleksikan kegiatan ini, nanti yang lain bisa di seperti itu. Kemudian nanti pada saat sesi tanya jawab untuk raise hand, nanti biar urut gitu ya di pertanyaannya. Itu saja untuk mengawali. Mari kita mulai saja Bapak Ibu nggih untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada Bapak Ibu semuanya, ya Bapak Ibu guru SMK PGRI 1 Ngawi yang luar biasa, teman-teman saya, marilah bersama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada kita bisa bertatap maya secara virtual dalam kegiatan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan perubahan yang lebih baik lagi, ya, khususnya di dalam menangani peserta didik atau murid-murid kita yang sangat beraneka ragam, keberagaman, bermacam-macam karakter. Tak lupa sholawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita, menuntun kita, insya Allah menuju jalan kebenaran, dan insya Allah kita akan menjadi umat dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, kita tetap semangat dulu Bapak Ibu nih. Kelihatannya kok tegang seperti itu ya, jadi biar kita tegang, kita refresh, kita semangat ya. Nah, biar nanti apa yang kita diskusikan bersama ini akan membawa dampak yang lebih baik ya, sehingga kita termotivasi ya di dalam mendidik siswa ini ya, jauh lebih baik lagi di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita tepuk semangat Bapak Ibu nggih. Masih hafal tepuk semangat? Ya, jadi tepuk semangat, semangat gitu nggih. Oke? Bisa? Oke. Mari kita bersama-sama tepuk semangat nggih. Tepuk semangat. Semangat. Guru Grisa itu memang keren. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja di dalam kegiatan virtual ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Jadi di sini
saya dan bersama teman-teman yang ada di SMK Brisat Tongawi ada 5 yang menjadi apa yang saya terima ini akan saya tularkan ke panjenengan dan nanti akan membawa dampak di dunia pendidikan di dalam penanganan siswa ini akan jauh lebih baik lagi. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, izinkan kami akan share screen untuk materi. Bentar ya. Pak Rajito, tolong di mute itu mic-nya. Bapak Ibu sudah kelihatan share screen saja? Bapak Ibu? Ya, Pak. Sampun, Sudah. Pak. Sudah. Sampun, Pak. Ya. Sudah terlihat foto saya ya. Ya, Pak. Iya, kelihatan Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk materi kali ini adalah tentang webinar budaya positif yang nanti akan kita bersama-sama terapkan di SMK PG Saifuddin selaku guru di SMK Brisat Tongawi sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-5. Dan Bapak Ibu sudah kenal semuanya dengan saya. Latar belakang dari budaya positif yang nanti akan kita paparkan di sini adalah pendidikan adalah sebuah setiap anak ini memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya sebagai individu yang unik. Jadi anak-anak kita itu unik. Dan Bapak Ibu semuanya sudah tahu keunikan dari anak-anak. Agar anak dapat menemukan kemerdekaan di dalam belajarnya. Guru ini diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan memberi contoh atau tulodo dan melakukan pembiasan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti, luhur, serta akhlak yang mulia. Ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ini guru menuntun siswa membuat keyakinan kelas. Ini contoh saja Bapak Ibu, ini yang saya pernah saya lakukan, khususnya saya pernah ngajar di kelas 11 TK RUA. Ini keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas TK ROA. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Shift 1 mulai jam 6.30 sampai jam 10, shift 2 jam 10.30 sampai jam 14. Kemudian memakai wearpack atau baju praktek, karena kita sering melihat bahwa anak-anak pada saat praktek ini tidak memakai baju praktek, memakai kaos naga. Kemudian tidak bolos, jika tidak masuk harus ada surat melakukan praktek sesuai dengan SOP. Praktek berdasarkan kelompoknya masing-masing, saling menghargai dan menghormati, mengembalikan alat media ke tempat semula. Kemudian karena kita
sudah mengenal budaya industri, yaitu menerapkan budaya 5R atau 5S. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, ini ada 5 kebutuhan bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kemudian ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. 3 alasan motivasi manusia ini atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ada 5 posisi ini, nanti kita bisa membreakdown apa yang sudah kita lakukan terhadap anak. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Kemudian, misalkan ada anak yang bermasalah atau melanggar keyakinan kelas, maka harus kita lakukan yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan. Jadi keinginan untuk melaksanakan keyakinan yang universal, kita sebut motivasi internal, dapat mewujudkan dengan restitusi. Jadi restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Ini contoh-contoh pertanyaan. Tadi sudah saya share di grup. Untuk materi ini tidak perlu saya baca, Anda nanti bisa baca sendiri. Nah, kemudian di sini akan saya tunjukkan video tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Kami harapkan Bapak Ibu semuanya bisa mengamati, bisa melihat video tayangan yang akan saya tampilkan. Jadi setelah ini panjenengan semuanya nanti bisa melakukan refleksi apa yang ada di video yang saya tampilkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Bronson dan contoh 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahas. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya. Sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak... Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan solusi untuk menyelesaikannya. Ini kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Menunjang motivasi intrinsik murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan. Seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian Bapak Ibu semuanya untuk video yang pertama berkaitan dengan contoh 5 kontrol guru.
Kemudian untuk video yang berikutnya adalah mengenai penanganan bila mana ada permasalahan pada anak, yaitu di sisi segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosset, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga, Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes ya, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan
bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pendidikan. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas. Jika kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting lagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah pertanyaan dapat satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi Anda? 4. Kamu ingin menjadi orang. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dipuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu ada pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan. Dengan memahami sikur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya
sopan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan, apa keyakinan yang kita sepakati dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Bapak Ibu masih semangat? Semangat, masih. Makasih Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan dua, yaitu yang pertama adalah posisi 5 kontrol guru, dan yang kedua tadi video tampilan bagaimana kita sebagai seorang kontrol manager pada saat mengatasi permasalahan yang ada pada anak. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, kami harapkan setelah Bapak Ibu semuanya presentasi yang kami sajikan, mudah-mudahan ada tentang budaya disiplin atau budaya positif yang nanti akan kita terapkan ke depan, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya berkeinginan untuk mendidik anak-anak kita ini menjadi anak yang berkarakter, kemudian anak-anak yang punya kedisiplinan tinggi, kemudian anak-anak yang nanti setelah lulus dari sekolah akan mencapai apa yang dan saya yakin Bapak Ibu semuanya bertujuan sama, cuma di sini pasti ada perbedaan-perbedaan yang kita terapkan kepada anak. Ya, sesuai dengan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah sebagai seorang penuntun. Ibaratkan guru itu sebagai petani, ya, petani. Jadi misalkan itu kondisinya bagus ataupun tidak, ini nanti pada saat panen ini tergantung dari seorang petani tersebut. Berarti seperti itu, karena anak ini bibitnya macam-macam. Ada latar belakang anak yang memang secara ekonomi di bawah, kemudian ada latar belakang secara akademik memang kurang, akan tetapi bagaimana pada diri anak tersebut mempunyai potensi, ya, bakat dan minatnya masing-masing. Di sini kita sebagai penuntun saja, sebagai seorang guru. Baik, sesi berikutnya kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Kita sharing, kita diskusi bersama di dalam materi tentang budaya disiplin di sekolah atau budaya positif. Kami persilahkan mungkin bisa merefleksi dari tayangan video tadi atau menanyakan tentang apa yang ada di benak panjenengan semuanya. Kami persilahkan untuk yang berminat bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Saya persilahkan, monggo. Kita sering saja Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Arif. Oh, raise hand-nya langsung ini Pak Ahmad Dedi ini. Oke, langsung saja Pak Ahmad Dedi. Bagaimana cara mengatasi karakter Bentar, siswa Pak. yang Saya tidak tulis disiplin, Pak? Gurunya, Pak. Telepon Pak, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara mengatasi karakter siswa yang tidak disiplin dan kurang sopan terhadap gurunya, Bapak? Oh, gitu, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang bagus. Ya, kita kasih plus Bapak Ibu. Pertanyaan dari Pak Anwar Dedi biar kelihatannya kok tegang nih. Ya, terima kasih. Ini saya nanti akan saya diskusi bersama. Pertanyaan pertama saya lemparkan, untuk pertanyaan yang kedua silakan. Baru kita diskusi bersama. Silakan.
Bisa raise hand atau bisa langsung open mic, silahkan. Ini Pak Ardi yang ganteng ini, silahkan. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Kalau mengatasi siswa yang kadang tidak pernah masuk gitu, gimana Bolos Pak ya? Bolosan itu loh Pak Arif. Kasus secara umum di sekolah kita ini. Yang datangnya juga terlambat. Nah, itu penanganannya seperti apa Pak Arif? Terima kasih. Lambat, bolos sekolah. Terima kasih, kasih aplaus buat Pak Ardi yang ganteng ini. Terima kasih Pak Ardi. Langsung saya lempar untuk pertanyaan yang ketiga, ini sudah diwakili bapak-bapak dua ini, ibu-ibu kok belum ini? Saya Pak Ari. Oh Pak Hari, monggo. Ini bapak Pak atau Ari ibu mau dulu, bertanya atau ibu dulu. gimana? Saya lempar yang ibu dulu. Ini Oh, bapaknya ibu sudah dulu. dua. Iya. Nanti kalau sudah ibu-ibu baru, monggo. Ibu-ibu, sinten yang mau tanya? Kayaknya yang open mic ini Susi. Bu Susi nih. Mohon Nggih. Pak Hari, nanti Pak Hari nggih. Bu Susi, silakan. Nggih. Untuk menumbuhkan budaya positif. Berarti Agak keras Bu. Untuk menumbuhkan budaya positif, berarti seorang guru harus bisa menuntun siswa membuat keyakinan kelas. Terus yang saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas yang baik? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Susi yang cantik ini ya. Tepuk tangan. Oke. Saya respon dulu ya untuk ke Pak Hari ya. Pertanyaan yang pertama, ini tadi dari Pak Anwar Dedi yang mempertanyakan, nanti bisa Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi ya. Ini saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anwar Dedi. Ini yang pertama menanyakan bagaimana cara yang tidak disiplin atau tidak sopan ya terhadap Bapak Ibu guru. Mungkin Pak Anwar Dedi ini pernah mengalami seperti itu? Pernah mengalami kurang sopan begitu terhadap panjenengan Pak Anwar Dedi? Ya mungkin dari segi bicara Pak Arif yang kadang kurang enak untuk didengar. Mungkin cara mengatasinya seperti apa nanti? Anak-anak sekarang ini unik Pak. Ya. Sangat unik itu. Berbeda dengan zaman kita dahulu ya. Mungkin zaman saya dengan zamannya Pak Dedi juga berbeda. Zamannya Pak Ardi juga berbeda, zamannya Bular juga berbeda. Kodrat zaman dan kodrat alam ini memang berbeda. Saat ini bisa dikatakan memang anak-anak ini generasi apa? Stroberi ya. Stroberi ya. Jadi bagaimana cara mengatasi kata siswa yang kurang disiplin dan sebagainya. Di sini tadi video bahwa kita jangan sampai menjadi posisi kontrol sebagai seorang penghukum, kemudian sebagai merasa bersalah, kemudian sebagai teman, tetapi bagaimana kita bisa memposisikan sebagai control manager ya. Jadi kita harus betul-betul memahami karakter siswa ya. Anak-anak ini bermacam-macam yang sangat unik. Kita harus paham karakternya ini bagaimana. Kemudian menjadi guru itu yang tegas, tetapi bukan keras Bapak Ibu. Ya, jadi jangan mentak, tetapi bagaimana kita bisa disegani oleh siswa. Kita bisa melihat sebagai seorang manajer pasti akan disegani oleh anak buah. Anak buah. Kalau sebagai teman itu kan biasanya ya maaf kadang guru itu siswa itu menunjuk ke guru tadi. Jadi disampaikan pada saat kalau kita sebagai seorang teman maka
nanti misalkan ya, yang Naren tadi ya, kalau sebagai teman dia supel ya gurunya tadi, tetapi pada saat nanti yang mendisiplinkan itu selain guru itu, maka dia mungkin tidak akan seperti itu, akan mencari lagi loh. Tadi kemana seperti itu. Ya, kemudian di sini kita melakukan pendekatan. Jadi kita ajak bicara pada anak tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita bentak, ya, kita marah-marah dan sebagainya. Ya. Sebelum saya jadi calon guru penggerak dulu, mungkin Pak Anwar Dedi juga pernah mengalami saya bentak-bentak, marah dan sebagainya. Tapi dengan zamannya, eranya sekarang ini, dan di sini apa itu guru penggerak, ini saya mencoba ya, wah, saya ternyata salah di dalam memberi pembelajaran kepada anak-anak. Kemudian bagaimana kita mampu menempatkan diri ya, keadaan. Jadi kita coba dari hati ke hati pada anak yang tidak disiplin, kemudian kita istilahnya anak-anak tadi sampaikan berkata yang tidak baik, ya, kita coba dekati, ya, kita ajak bicara, ya, kita ajak bicara. Tetapi posisi kita diharapkan kita itu sebagai control manager. Ya, kemudian kita senantiasa untuk anak-anak itu untuk memberi nasihat, ya, memberi nasihat. Mari kita sempatkan waktu 10 atau 15 menit lah sebelum kegiatan belajar mengajar. Ini bagaimana kita memperbanyak untuk memberi nasihat. Saya yakin Bapak Ibu semuanya punya pengalaman yang banyak. Ini bisa sesuai dengan masanya, sesuai dengan masa kini. Kemudian memberi contoh, misalkan kalau tidak menghargai ya orang lain, pasti nanti juga tidak disebut, diberi contoh. Kalau kamu ingin dihargai, tentunya kamu harus menghargai orang lain. Ya, karena di sekolah ini adalah miniatur kehidupan bermasyarakat. Setelah lulus, anak tersebut akan berbaur dengan masyarakat dengan berbagai masalah. Yang harapannya adalah bagaimana anak itu bisa mengontrol emosi sehingga akan mencapai cita-cita anak tersebut. Ya, itu jawaban dari bisa dipahami untuk pertanyaan tadi, Pak Anwar Dedi? Siapa? Jadi Pak. Menanggapi pertanyaan dari Pak Anwar Dedi sebelum saya jawab di pertanyaan yang kedua yang dari Pak Ardi. Sudah, insya Allah sudah bisa dipahami. Artinya Bapak Ibu guru bisa menanggapi? Ini Pak Farid, Pak Arif. Ya. Itu kadang kita itu sebenarnya itu kalau mengingatkan siswa itu sebenarnya ya agak-agak halus lah ya, berusaha seperti itu karena kita juga mengetahui karakter siswa itu bagaimana. Tapi kadang anak itu ngelama gitu loh Pak. Kadang kita dihalusin malah mereka malah tambah gitu loh. Seperti itu yang kadang kita bingung itu seperti itu. Kita itu memang sudah berusaha itu seperti itu. Sudah berusaha untuk tidak menekan siswa, tidak berkata kasar atau tidak memarahi lah, tapi dengan kata-kata yang halus misalkan seperti itu. Tapi kenyataannya siswa-siswa sekarang tuh malah ngelunjak gitu loh, malah tambah kalau dihalusin itu seperti itu. Gimana itu Pak Arif? Nah, ini permasalahan yang terjadi saat ini. Ini mari kita coba bersama-sama, ya. Jadi kita berikhtiar, ya, yang tiada batas kita coba, ya. Jadi kita dari pembelajaran yang disampaikan tadi bahwasanya kita di posisi sebagai seorang manajer, ya. Seorang manajer, kita bisa mengontrol emosi dari anak tersebut. Itu bukan berarti kita tidak tegas, ya. Jadi kita harus tetap memposisikan sebagai control manager sehingga anak-anak tersebut itu bisa segan kepada kita. Kita beri contoh, ya, kita beri contoh kata yang tidak baik. Ini nanti berdampak apa ke depan? Berdampak apa di masyarakat?
Ya, karena kalian hidup ya. Ke anak-anak itu kita sampaikan hidup itu tidak hanya di lingkup keluarga saja, tidak hanya kamu di sekolah saja. Ya, kamu nanti akan berbaur dengan masyarakat. Ya. Di bermasyarakat. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya di masyarakat itu pasti di posisi yang ya tanda kutip pasti insya Allah terhormat. Ya. Karena seperti saya di rumah itu dipanggilnya bukan Mas Arif atau Pak Arif, tapi Pak Guru. Nah, ini mari kita coba kita ceritakan ke anak pengalaman kita, ya sehingga anak ini benar-benar dengan sendirinya sadar, kalau saya bersikap melunjak, tidak menghormati. Tadi kan sampaikan bagaimana kita nanti akan runtut dengan pertanyaan yang di Bu Susi tadi yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Ya, jadi kita coba membreakdown nanti bagaimana kita menyusun suatu keyakinan kelas. Ya. Ini bukan peraturan ya, sekolah. Jadi keyakinan kelas ini nanti, ya, ini kan menjawab untuk dari pertanyaan Bu Susi. Ya, jadi nanti ini bisa kita sepakati di kelas sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu semuanya. Dengan materinya nanti enggak apa-apa sebetulnya, setiap 1 bulan sekali atau setiap capaian pembelajaran kalau di kurikulum Merdeka ini bisa kita buat suatu keyakinan kelas disepakati. Nah ini nanti akan istilahnya bila mana anak tersebut mengimplementasikan dengan segitiga restitusi gitu. Tetapi segitiga restitusi itu kan nggak harus permasalahan yang sederhana, nggak harus kita melakukan segitiga restitusi juga gitu. Yang terpenting adalah bagaimana anak tersebut sadar dengan sendirinya. Mungkin itu Bu Laras nih. Nanti kita bisa konsultasi, kita bisa bertemu, kita bisa berkomunikasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, Pak Arif ya, makasih Pak Arif. Sama-sama. Ini langsung saja ya, karena kita perlu waktu juga. Pak Ardi ya, ini bagaimana cara mengatasi siswa yang bolos atau terlambat. Ini biasanya kita tadi sebagai seorang kontrol penghukum gitu ya, kontrol penghukum ya, kita redam kemarahan kita ya. Redam kemarahan kita. Karena tadi kita kembali pembelajaran sekarang kita adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Mari kita coba bagaimana memahami karakter anak ini penting. Ya, meredam kemarahan, kemudian berusaha memposisikan diri seperti siswa gitu loh. Kita coba kalau kita dimarahi pasti sakit kan gitu. Meskipun anak tersebut itu besoknya itu tidak bolos, tetapi dendam itu pasti ada. Benar atau betul? Oke. Kalau kita dimarahi itu pasti dendam. Ya, seperti itu. Kemudian sama seperti tadi harus bersikap tegas, ya. Jadi tegas itu enggak harus keras, bukan. Ya, tetapi bagaimana anak itu bisa menghormati dan menghargai kita, ya, bisa segan terhadap kita. Kemudian kita harus tahu ya, jangan sampai bolos itu berapa hari langsung dimarahi. Kamu kok bolos? Kamu melanggar aturan ya, jangan. Kita coba tanyakan kenapa dia bisa bolos. Ditanya, ada permasalahan apa? Nah ini fungsi kita sebagai seorang guru itu di sini. Nah, jadi kita harus tahu ya masalah siswanya ini bolosnya itu kenapa? Bolosnya kenapa? Ya, mungkin ya ada permasalahan di rumah, broken home dan sebagainya. Ini menjadi permasalahan kita bersama seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kan tata wali kelas ini pasti paham ya bagaimana yang ada pada anak terlambat, bolos sekolah dan sebagainya. Kemudian berikan pemahaman tentang masa depan. Nek we bolos, ya nanti masa depanmu bla 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 seperti ini. Apalagi di SMK itu adalah mayoritas ingin bekerja, Sampaikan seperti itu. Punya ijazah, otomatis ya perusahaan itu pasti juga akan mencari banyak sekali lowongan pekerjaan. Belum punya ijazah sudah bisa masuk, syaratnya raport yang dilihat
dilihat adalah SIA-nya lah ini. Ini kita coba ya arahkan ke siswa biar dengan sendirinya, kalau saya bolos nanti saya akan sulit untuk mencari pekerjaan seperti itu. Ya, kemudian senantiasa kita menjalin hubungan yang baik ya dengan anak, karena anak itu adalah aset kita, apalagi kita sekolah swasta. Kemudian juga menjalin hubungan yang baik, panjenengan rata-rata wali kelas menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua wali murid. Ngaten Pak Ardi nggih? Pak Ardi? Siap Bapak. Terima kasih Nanti kita pencerahannya. bersama-sama kita bisa diskusi bareng lagi nanti Pak Ardi dan semuanya. Langsung saja untuk pertanyaan yang ketiga. Ini dari Bu Susi ya, berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, ya, pada saat panjenengan semuanya akan masuk ke kelas, kita bisa mulai. Misalkan di capaian panjenengan membuat suatu keyakinan kelas. Tadi sudah saya contohkan di slide ya, bagaimana saya memberi contoh tadi. Ya mungkin nanti kita bisa evaluasi bersama ya di dalam hal penyusunan keyakinan. Sampaikan bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Ini prosedurnya adalah mempersilahkan murid-murid ini di kelas untuk bercurah pendapat, bercurah pendapat. Ya. Unek-uneknya apa yang perlu, peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya. Unek-uneknya apa yang perlu disepakati di kelas. Di sini kita ada budaya 5R atau 5S. Ya. Harus ringkas, harus resik dan sebagainya. Ini sebagai acuan di dalam kita membuat suatu keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ya, kemudian mencatat semua masukan, tulis di papan tulis masukannya apa. Ya, masukannya apa. Dan perlu saya sampaikan untuk keyakinan kelas itu nggak perlu banyak. Nanti anak-anak repot, panjenengan juga ribet ya. Yang penting ya tidak terlalu banyak tetapi bermakna seperti itu. Ya, kemudian setelah ditulis di papan tulis, kemudian di mana semua anggota kelas ini bisa melihat hasil curah pendapatnya. Ditulis. Yang jelas kita adalah untuk mengarah yang ke positif ya. Kemudian disusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Ya, sesuai dengan prosedur pembentukan. Kemudian ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti saya tadi sampaikan, tidak bolos itu negatif. Dirubah menjadi yang positif. Ya. Di sini dicontohkan jangan berlari di kelas. Kan ada jangan-jangan itu kan konotasinya negatif. Menjadi berjalannya di kelas. Kalau saya tadi tulis tidak bolos, tidak boleh bolos. Berarti untuk penggantinya yang positif, ya, sekolah seperti itu. Jadi diubah seperti itu keyakinan kelas. Ini ditulis Bapak Ibu, ya, ditulis di depan, ya, kemudian setelah disepakati, ya, keyakinan kelas itu, ya, kemudian didiskusikan warga kelas, yaitu Bapak atau Ibu guru, kemudian ke peserta didik. Setelah itu, kalau sudah disepakati, ditulis, ya, mungkin bisa di papan sebelah atau di kertas, kemudian di situ dibubuhi. Ya, ini dicoba seperti itu untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, jadi tidak, kalau tata tertib yang ada di sekolah kita kan banyak, itu kan tata tertib peraturan. Jadi keyakinan kelas itu adalah bagian suatu kesepakatan. Dan nanti misalkan anak-anak itu tersebut melanggar suatu keyakinan kelas, ya kita bisa mengurai gitu loh, atau mencari solusi. Ya pada saat anak-anak itu melakukan pelanggaran yang ada di kelas ataupun di sekolah. Ya, tadi dia sudah jelas ditunjukkan di 2 video tadi, ya bagaimana 5 posisi kontrol. Ya, sebagai guru diharapkan kita sebagai kontrol manager. Kemudian ada permasalahan, ya kita coba
melakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, seperti itu. Tadi kan pada saat penyajian di video segitiga restitusi, awalnya anak itu marah banget gitu ya, marah banget. Tetapi posisi manajer seorang guru tadi memposisikan, dilihat, akhirnya anak tersebut ya bisa turun kontrol emosinya, seperti itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tadi Pak Hari, mungkin satu lagi ya, satu pertanyaan lagi, Pak Hari Susanto. Mungkin ada Bu Suci tadi mau bicara apa nih? Monggo, Bu Suci. Ini Pak, berarti kalimatnya itu cenderung ke ajakan ya, bukan Ajakan, bukan perintah nggih. Iya, bukan perintah, ajakan Ibu, untuk mengarah ke hal yang positif ini. Itu kurang pas menurut saya, ya, kurang pas. Ya. Jadi harus mengarah ke ajakan yang ke positif gitu loh. Jadi kan tidak bolos itu kan negatif konotasinya. Tidak, itu kan negatif. Dicoba diajak untuk aktif mengikuti masuk sekolah itu. Aktif masuk sekolah itu kan. Mungkin Pak Hari Susanto, ini karena waktu sudah masih ada waktu enggak, Pak? Nggih, monggo Pak Hari, satu lagi nggih. Caranya? Lama loh Pak nanti. Gimana? Pak Hari, mau jaringan mungkin? Pak Hari. Oh lama loh Pak, ini pertanyaannya banyak Pak. Ini teman-teman kayaknya sudah lapar ini. Mungkin tanya langsung aja Pak Hari ya, nanti kalau kita ketemu kita diskusikan dengan banyak hal ya. Begitu ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, saya kira sudah cukup ya. Apa yang saya sajikan tadi bisa ya. Kalau 100% saya yakin tidaklah. Saya juga masih belajar ini. Tadi sudah ada gambaran yang jelas ya, arahannya untuk yang jelas Pak. Positif, budaya positif yang ada di sekolah. Yang jelas kan kita buat suatu keyakinan dulu, kita bersama-sama, gambarnya kita paham bagaimana menangani siswa, bagaimana kita memposisikan guru sebagai kontrol manager. Saya yakin insya Allah nanti kalau kita semuanya bisa memposisikan sebagai kontrol manager, ya, dan anak-anak ini pasti akan bisa mengembangkan potensi minat dan bakatnya masing-masing. Saya yakin, ya, kita akan menuju ke Indonesia Emas. Amin, ya. Mari sebelum kita tutup, ya, kita yel-yel bersama. Yel-yel tadi adalah penyemangat, yang terakhirnya adalah yel-yel salam Grisa. Bisa Bu ya, Bapak Ibu? Salam Grisa ya. Grisa. 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 Bapak Ibu bisa open mic, open cam ya, open cam. Ya, sudah di mute. Ini akan didokumentasikan, akan dijepret ya. Kita bisa action bebas Bapak Ibu, action bebas, action manis itu didokumentasikan. Oke. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama ini akan membawa dampak yang lebih baik, khususnya untuk amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya Arif Saifuddin sebagai pemateri, ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bapak Ibu. Kita langsung menuju ke depan ruang guru ya untuk makan bersama kita. Terima kasih. Yes, siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Absen.